Banjir yang semua orang tahu bahwa itu adalah bencana alam dijadikan objek wisata daerah. Hai, aku Tamara. Pada video kali ini aku akan mengulas sebuah buku karya Renald Kasali, judulnya Curse to Blessing. Buku ini berisi kumpulan mengenai kisah-kisah di mana ada satu daerah, namanya Bojonegoro, keluar dari kutukannya. Terkutuk menjadi terberkati, Curse to Blessing. Bojonegoro sebelumnya menjadi potret tentang kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan minimnya infrastruktur. Pertanian tersendat karena kontur tanah yang tidak bersahabat, banjir ketika penghujan, dan kering ketika kemarau datang. Kang Yoto sebagai Bupati Bojonegoro bekerja keras dengan mengubah mental dan mindset masyarakatnya. Salah satu yang menjadi highlight pada buku ini adalah bab pertama yang membahas tentang paradox of plenty. Maksudnya adalah ketika kita punya sesuatu yang banyak, itu malah tidak membuat kita lebih baik. Misalnya, negara Afrika yang diberkahi dengan SDA dan dibandingkan dengan Singapura yang minim SDA tetapi justru lebih makmur. Dan itu yang disebut dengan paradox of plenty. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu bukan seberapa banyak SDA yang kita punya, tapi kemauan dan kemampuan kita untuk berinovasi. Di sini aku sangat kagum dengan leadership-nya Kang Yoto. Beliau merangkul baik dari aparat pemerintahan untuk bekerja demi kepentingan rakyat, hingga mengajak rakyat untuk berdialog tentang keluh kesah mereka selama ini. Di sisa bab-bab yang ada di buku ini bercerita mengenai inovasi yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro. Di Banyuwangi ada suatu program bayi baru lahir dan bisa langsung membawa pulang aktenya. Hal ini penting sekali karena minimnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai administrasi yang akan digunakan untuk persyaratan masuk sekolah atau bepergian ke luar negeri. Inovasi lainnya adalah Bojonegoro mempunyai SDA minyak yang dapat menambah penghasilan tambahan untuk daerah. Di sana dana tersebut bisa meningkatkan infrastruktur. Namun Kang Yoto mengalokasikan sebagian dana hasil migas untuk pengembangan kapasitas PNS di Bojonegoro. Beliau berpendapat dengan pengembangan kapasitas PNS-nya akan menghasilkan inovasi-inovasi yang lain. Dan kisah lainnya yang menarik adalah bagaimana Kang Yoto sebagai Bupati Bojonegoro mengubah banjir yang biasanya selalu dikatakan musibah menjadi suatu berkah. Kang Yoto menyebutkan bahwa desa di pinggir Bengawan Solo berupa perkebunan belimbing. Jadi pada saat kebun itu terkena banjir, wisatawan bisa naik perahu sambil petik belimbing. Dulu bisa dikatakan sebuah bencana, tapi di tangan Kang Yoto, beliau berhasil mengubah mindset warganya. Ini penting bagi kita bahwa kita jangan selalu melihat satu bencana dari sisi negatifnya saja. Tapi kalau kita bisa melihat gebrakan inovasi dari bencana tersebut, bisa jadi suatu berkah bagi kita.